Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita dapat berpuasa Ramadan pada bulan hari ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, beserta orang-orang soleh yang mengikuti risalahnya hingga akhir zaman nanti. Para hadirin sekalian, hati merupakan pengendali perbuatan diri. Apabila hati memiliki prasangka baik, maka perilakunya juga akan baik. Dan apabila hati memiliki prasangka yang buruk, maka perilakunya juga akan buruk. Menjaga diri dari hal-hal yang merusak hati adalah suatu kewajiban bagi kita. Terlebih lagi kita berada di bulan Ramadan yang mana bulan penuh dengan kebaikan yang patut dijadikan untuk perlombaan dalam mencari kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita memperbaiki prasangka hati kita agar perilaku kita menjadi baik. Di sini saya akan menyampaikan 4 perusak hati. Yang pertama adalah bergaul dengan banyak kalangan. Kita sebagai makhluk sosial pasti memerlukan yang namanya bergaul dengan semua kalangan. Akan tetapi kita tidak boleh bergaul dengan sembarangan. Apabila kita salah dalam bergaul, maka dapat menimbulkan masalah. Bergaul dengan orang yang buruk, lambat laun kita akan tertular keburukannya dan dapat menghilangkan hati nurani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala almaru ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, seseorang itu di atas agama saudaranya, maka lihatlah salah seorang di antara kalian siapa yang menjadi temannya. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis di atas kita dapat mengetahui jika ingin melihat kualitas agama seseorang, maka lihatlah teman-temannya. Jika teman-temannya orang yang rusak, maka agamanya juga rusak. Dan apabila temannya orang-orang yang soleh, maka agamanya pun juga baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-akhila'u yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Yang artinya teman-teman akrab pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Quran surat Az-Zukhruf ayat 67. Dari ayat di atas kita dapat mengetahui bahwa pentingnya kita berteman dengan ahli agama dan kita harus menjauhi teman-teman yang ahli maksiat. Karena berteman dengan orang yang buruk maka akan menjadi racun mematikan bagi hati kita dan kita sulit mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larut dalam angan-angan kosong. Angan-angan kosong adalah lautan yang tak bertepi, yang mana berisi khayalan-khayalan dusta yang selalu mempermainkan kita. Dan yang ketiga adalah bergantung kepada selain Allah. Bergantung kepada selain Allah merupakan faktor terbesar perusak hati. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya kecuali daripada bergantung kepada selain Allah. Jika seseorang bertawakal kepada selain Allah, maka ia telah menyerahkan semua urusannya kepada selain Allah. Allah akan menghinakannya dan menjadikannya sia-sia. Ia tidak mendapatkan sesuatu dari Allah dan tidak juga makhluk yang ia bergantungkan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadhu min dunillahi alihah liyakunu lahum izza. Kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda." Yang artinya, dan mereka telah mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah agar sesembahan-sesembahan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sekali-sekali tidak, kelak mereka akan mengingkari penyembahan terhadapnya dan sesembahan-sembahan itu akan menjadi musuh bagi mereka. Quran surat Maryam ayat 81 sampai 82.
Orang yang paling hina adalah orang yang bergantung kepada selain Allah. Ia seperti berteduh dari hujan dan panas di bawah rumah laba-laba, yang mana rumah laba-laba itu adalah rumah yang paling rapuh. Terlebih lagi, pangkal dari syirik adalah ketergantungan kepada selain Allah, yang mana syirik itu adalah dosa-dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan syirik adalah orang yang hina dan nista. Sebagaimana firman Allah yang artinya, janganlah kamu jadikan Tuhan selain Allah, agar kamu tidak menjadi orang-orang tercela dan terhina. Quran surat Al-Isra ayat 22. Jamaah sekalian, faktor perusak hati yang terakhir adalah makanan. Makanan dibagi sebagai perusak hati dibagi menjadi dua. Yang pertama, makanan yang merusak hati karena zat atau materinya. Jenis makanan tersebut dibagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama, diharamkan karena hak Allah, seperti bangkai, darah, binatang buas yang bertaring, dan burung yang berkuku tajam. Dan yang kedua, diharamkan karena hak hamba, seperti barang curian, barang rampasan, dan sesuatu yang diambil tanpa kerelaan pemiliknya. Dan yang kedua adalah makanan yang merusak karena melampaui ukuran dan takarannya, seperti berlebihan dalam yang halal, kekenyangan kelewat batas, sebab dengan demikian itu membuat malas mengerjakan ketaatan, sibuk terus-menerus mengikuti hawa nafsunya. Jika telah kekenyangan, ia merasa berat dan ia mudah mengikuti komando setan. Orang yang banyak dan minum niscaya akan banyak tidur dan banyak merugi. Demikian kultum ini, semoga banyak membawa manfaat dan kita terhindar dari berbagai penyakit yang merusak hati. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salahnya kami mohon maaf. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.